Ya, saya lanjutkan. Ya, langsung kepada aqsam ilmul hadis. Ya. Ya. Aqsamu ilmul hadis. Jadi ada beberapa pembagian-pembagian pada ilmu hadis tersebut. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa definisi ilmu hadis itu, ya kan, kalau hadis sudah pasti khobar, kalau khobar belum tentu hadis. Ya. Nah, baik, langsung karena kemarin juga sudah saya sampaikan, ya. Kenapa ini sengaja saya rekam agar sebuah buat pengingat saya sendiri, karena ini pelajaran sudah cukup lama. Wa ilmu mustahil hadis kismani. Ilmu mustahil hadis itu dapat terbagi menjadi dua bagian terlebih dahulu. Ahaduma riwayatun dan dirawah. Jadi ilmu hadis itu, bagian ilmu hadis nih ada dua. Ingat, ada dua cabang. Satu yaitu mempelajari tentang riwayat, khusus fokus di riwayat. Yang kedua adalah diroyah. Kan bahasa nih baru dengar kan? Diroyah namanya. Nah, saya ulangi lagi bahwa aqsamu ilmil hadis, pembagian ilmu hadis itu ada dua. Satu riwayat, yang kedua adalah diroyah. Ingat-ingat, diroyah. Ya. Apakah itu riwayat ataupun batasan-batasannya apa? Ilmun yastamilu ala naqli ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran min ghairi tafakkurin fihi wala tadabburin. Yakni, ya, batasannya adalah riwayat nih, ya, ilmu riwayat nih adalah ilmu yang mengandung, pembahasannya itu adalah tentang pemindahan mata rantai yang disandarkan, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir ketetapannya, tanpa harus berpikir di dalamnya dan juga ditadaburi. Pokoknya udah riwayat dari ini kan gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an dari sini dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa yaitu berpikir panjang dan juga tak perlu mentadaburi. Tuh namanya ilmu riwayat. Begitu. Jadi kalau kita lihat min ahlil hadis, untuk mengukur orang tersebut ahli hadis apa bukan mudah. Wah, ini mah bukan ahli hadis, ini ahli riwayat dia. Begitu kan? Nah, karena apa? Dalam ilmu hadis ada dua, ada riwayat, ada diroyah. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa batasannya riwayat itu dalam ilmu hadis adalah ilmu yang memang mengandung, ya, mengandung di dalamnya dari mata rantai perpindahan yang disandarkan, ya, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir ketetapannya tanpa harus dipikirkan, ya, dan juga ditadaburi. Yang kedua, diroyah namanya. Apa itu diroyah? Sama, yaitu ilmu yang mengandung satu riwayat yang pemindahan satu riwayat ke riwayat lain yang disandarkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dengan berpikir dan juga diangan-angan. Begitu. Perbedaannya cuma itu doang. Jadi dicek lagi, diteliti lagi. Wahaddu ilmun yu'rafu bi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war raddu. Yakni batasannya adalah sejauh mana ilmu yang dapat mengukur, ya, serta mengetahui perilaku perawi dan juga yang diriwayatkannya. Lafaz yang diriwayatkannya diterima apa enggak? Perawinya diterima apa enggak ini? Perilaku perawinya ini siapa? Tuh. Jadi orang baru disebut min ahlil hadis. Ahlil hadis kalau dua-duanya kumpul. Ahli riwayat, ya kan? Yang kedua diroyah. Dia paham betul siapa Abu Hurairah. Dia paham betul siapa Abdullah bin Abbas. Dia paham betul siapa yaitu Abdullah bin Umar. Nah, maka ada
kitabnya tersendiri namanya Rijalul Hadis, khusus membahas tentang yaitu sahabat-sahabat Rasulullah plus perawi-perawinya. Ini berapa ratus hadis yang dia riwayatkan, berapa ratus tentu begitu. Nah, kita datang di sini ya kan, sampai sekarang ini kita tinggal menggunakan saja, sangat mudah tanpa harus yaitu menjadi seorang peneliti begitu ya. Itulah pembagian daripada ilmu hadis. Terus Ibnu Hajar pernah menyampaikan di dalam kitab An-Nuqtatu ala Ibnu Sarah wa ula ta'arifi lil ilmi hadis, sesuatu yang paling utama untuk mengetahui tentang ilmu hadis adalah ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu bihi ila ma'rifati halir rawi wal marwi, adalah mengenal prinsip-prinsip yang sampai kepada pengetahuan perilakunya perawi dan juga yang diriwayatkan. Itu jadi nggak seenaknya ya kita aja lah pokoknya lah. Misalkan contoh Pak RW melihat yaitu ada orang nasihatin ya kan, ngeluarin bla 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 bla, kan pasti dilihat dulu orangnya, kebiasaannya seperti apa dia, bener nggak? Iya kan, nggak seenaknya menerima begitu, kagak ditelan langsung. Iya, nggak ditelan langsung. Kenapa demikian? Dulu sudah pernah terjadi saat salah satu jamaah daripada Imam Malik menanyakan kan gitu ya, menanyakan, ada dua santri datang kepada majelisnya Imam Malik, ayu khudul ilmu amman laisa lahu talabun wala mujalisah kan gitu. Jadi ada dua santri ya datang kepada Imam Malik untuk menyampaikan suatu ilmu begitu ya, menawarkan salah satu ilmu yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Apa jawabannya? Lah, nggak perlu begitu Imam Malik tuh. Fakil ada yang mengatakan ayu khadu mimman huwa sahihun siqatan ghairu annahu la yahfaz wa la yafham ma yuhaddithu. La yaktubu al-ilma illa mimman yahfadu wa yakunu qad talaba wa jalis nas ila akhirih. Sampai yaitu mengatakan, ya udah kalau begitu saya baca ayat Quran aja. Pertama awalnya adalah dia menawarkan, saya akan membacakan hadis kepada Anda wahai Imam Malik. Tuh, begitu. Kata Imam Malik, jangan. Gak perlu, dah. Loh, kenapa? Kan gitu. Nah, terus kata Imam Malik, gak perlu. Karena bagaimanapun juga yang namanya ini adalah layak tubul ilmu, tidaklah orang tersebut itu mengambil sebuah ilmu kecuali dia itu pasti mencatatnya dan menghafalkannya. Nyatat dulu pasti hafal. Waqad talaba wa jalasa nas wa arafa, dan yang disebut dengan orang yang ahli ilmu pasti dia adalah orang yang sering kumpul di majlis seperti ini, majlis ilmu, ya kan? Dia mengenal betul dan juga tahu betul amalnya. Baik pengajarnya maupun yang penyampainya. Itulah alasannya. Makanya kenapa di lingkungan ya Pak RW, Pak Ustadz Madinah, bentengnya kudu kuat, selektif. Kenapa? Ya kita cek dulu, kenal dulu. Jangan karena memang masyhur, ya kan? Ya kan, ini kiainya ataupun ustadznya masyhur, ya kan? Waduh, kayaknya kalau nggak ngundang beliau kayaknya nggak keren gitu kan, suka ada kan? Karena berdasarkan dasarnya gengsi doang begitu kan. Oh, ngeri kadang-kadang. Ya. Makan tuh gengsi katanya. Janganlah. Juga pernah direwayatkan juga salah satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat itu beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu kan adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dulu dari mana kalian mengambilnya. Begitu. Mengambil ilmu agama itu dari mana? Itulah pentingnya mata rantai. Nah, sekarang begini, kita mengajar siapa sih yang mengajarkan kebencian? Kan tidak ada. Ya kan? Ternyata ada orang belajar ilmu tapi isunya kebencian terus. Pertanyaannya, itu yang salah gurunya apakah ilmunya? Kan begitu toh? Personilnya atau ilmu? Nah, personalnya. Nah, maka kembali lagi bahwa yuk sama-sama kita belajar ya. Artinya ngaji kitab agar supaya
bersanad. Nah, yang namanya sanad itu ya mata rantai sebagaimana hadis begitu. Nah, kita tidak akan pernah tahu kalau hubbul waton minal iman adalah racikan alim ulama Nahdlatul Ulama, alim ulama NU. Ya kan, yang itu pun muaraknya adalah dari hubbul ansor minal iman. Gitu. Jadi kan hadis dikumpulkan jadi satu mengerucut itulah makna hadis. Dari sekian keterangan bersih tentang kemudian agama Islam, ya kan? Kan al-Islamu nadzifun kan gitu bahasanya. Di dalam hadis dikatakan al-Islamu nadzifun, Islam itu bersih kan gitu. Fatadon nafu, maka apabila kalian mau masuk surga, ya maka bersihkanlah jiwa kalian kan begitu. Nah, maka dari sekian banyak kumpulan tentang hadis ada lagi yang namanya syutrul iman ya, atau huru syatrul iman kan gitu. Nah, kumpul mengerucut jadilah an-nadzafatu minal iman begitu. Nah, itu racikan lu ya? Racikan. Hasil. Kaul ulama. Kaul. Jadi kalau bahasa kita itu kata-kata bijak. Ya kan? Yang itu sudah populer. Ya kan? Sudah populer. Bagusnya adalah tidak minta royalti sebagaimana Rasulullah. Iya. Rasulullah itu dengan hadisnya nggak minta royalti kan gitu. Cuman kita diwajibkan baca sholawat. Bisa dibang? Bisa ya kan? Siap. Tuh. Kita punya karya nih, misalkan punya karya kan, kita mah kan kadang-kadang karyanya kan masih dipinta kan gitu. Rasulullah enggak hadis. Ya kan, asal diamalkan kan gitu, dan jangan lupa baca sholawat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, saat itu juga sama pernah terjadi di zamannya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu wafat di tahun 100 Hijriah, sejaman dengan Hasan Basri, sejaman dengan Rabi'atul Adawiyah begitu. Jadi pengikut para tabi'in begitu. Ya, di kurun-kurun 100 Hijriah. Itu datang salah satu santri masuk, ya kan? Artinya ke majelisnya Ibnu Sirin. Tapi saya masih ada catatannya, tulisan maksudnya itu susunan beliau. Ya kan, beliau itu mengarang kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Ini dulu kapan bahas ini? Ya ntar itu mah ntar ya. Jadi sedikit yaitu saya harus memberikan salah satu biografi daripada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu adalah orang yang ahli tafsir. Beliau itu hafidz Al-Qur'an. Beliau itu adalah orang yang cukup ya miskin lah. Maaf ya. Anaknya banyak. Ya dari sisi ekonomi juga. Tapi Allah kasih kelebihan. Kelebihannya apa? Yakni tafsir mimpi. Ahli mentafsirkan mimpi dari mana-mana sampai gubernur Baghdad yang namanya Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu tanya ke beliau. Begitu. Nah, asal mulanya beliau itu menjadi orang ahli tafsir mimpi adalah ketika beliau dimimpikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Disuruh buka, yaitu mulutnya buka, langsung dijiduin. Ucapkanlah, pasti ucapanmu selalu benar. Gitu. Nah, dari situ akhirnya Allah berikan anugerah kepada Ibnu Sirin, ya, untuk bisa menjadi ahli tafsir itu. Nah, kitabnya ada di Tafsirul Ahlam, ada di sini, ya kan? Tapi nggak saya keluarkan gitu, karena ada syarat dan ketentuan berlaku, terutama waktu dan jamnya. Nah, itu benar. Ya kan? Kalau soal baru tidur sama guru, ujungnya ada bala. Saat itu ada dua orang datang min ahlil ahwa, artinya apa? Orang yang sering mengumbar hawa nafsu. Lalu nanya katanya kepada Ibnu Sirin, ya Abu Bakar, kan gitu. Nuhaditsuka bihadisin, aku akan menyampaikan hadis kepadamu, satu hadis saja. Begitu dijawab oleh Ibnu Sirin, enggak usah. Lah, jangan. Begitu. Qala fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Ya udah, kalau enggak hadis saya akan baca satu ayat saja dari Al-Qur'an. Dijawab lagi, enggak perlu. Lah, jangan. Enggak perlu. La takumana ani aula akumanna. Jawabannya begitu. Jangan udah Anda berdiri dan pergi dari sini, atau saya yang pergi, begitu kata Ibnu Sirin. Keras itu. Ya kan, zaman dulu kan, ya kan kulturnya dulu
kita kan beda, Iya. Haji Uda yang terhormat. Iya, Ya kan kalau kita kan ngaji rusuh, jadi harus timbang-timbang pakai lagi. rasa. Begitu. Begitu pakai rasa timbang-timbang lagi. Nah, setelah itu akhirnya mereka berdua keluar. Ya kan? Karena apa? Karena mau nyampein hadis kan biasanya kalau namanya orang min ahlil hawa nafsu itu kan mau mempamerkan. Ya kan, nih saya pintar hadis nih, saya bisa menyampaikan hadis bla 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 kan gitu. Ya namanya apa Ibnu Sirin yang memang bahasanya beliau sudah bisa melihat kan gitu bahasanya, ya tembus pandang begitu. Sebenarnya itu ilmu tembus pandang itu nggak ada. Itu apa namanya mitos itu. Mitos. Karena kalau ilmu tembus pandang ada, saya yakin kayaknya semua orang pada Belajar. Saya duluan dah kalau belajar. Lalu setelah mereka berdua pulang, ya kan, pada keluar, ada sebagian daripada warga nanya, ya Abu Bakar, wa makana alaika yaqra alaika ayatan min kitabillahi ta'ala, kan gitu. Mengapa sih kan gitu? Apa ada orang mau menyampaikan satu ayat kepada Anda malah Anda tidak mau? Apa alasan Anda? Inni khasyitu ayaqra alayya ayatan fa yahar fa innaha fa yuqirru dzalika fi qalbik. Aku takut, aku khawatir katanya kalau ia membacakan satu ayat Al-Quran lalu hati saya condong sehingga yaitu mematri di dalam hatiku, sedangkan yang ia sampaikan perilakunya adalah min ahlil hawa nafsu, min ahlil hawa. Itulah orang-orang yang warok zaman dulu. Siapa? Ibnu Sirin, ya kan? Ibnu Sirin luar biasa. Ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Jadi cirinya kalau orang ketemu Nabi Yusuf, ya kan? Tapi syaratnya diciduin. Karena saat itu apa namanya riwayatnya beliau itu diciduin oleh Nabi Yusuf. Buka mulutnya diciduin. Diudahin. Dalam mimpi seperti itu. Ya. Jadi itulah yaitu salah satu daripada bagian-bagian daripada ilmu hadis. Saya ulang lagi, ilmu hadis ada dua, satu bentuk riwayat, yang kedua diroyah. Kalau riwayat yaitu mempelajari terus yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir tanpa berpikir dan juga ditadaburi. Ya kan? Pokoknya main riwayat-riwayatan aja udah. Ya itu orang-orang yang seneng dalil gitu Bang Jack, ya kan? Riwayat dari sini, riwayat dari sini. Nah, kalau diroyah yang kedua nih, ilmu hadis yang kedua adalah yaitu dari jalur diroyah. Diroyah itu sama seperti tadi, cuman bentuknya dipikir, diteliti, hati-hati dan cermat gitu kalau bahasanya Bapak Jerman. Ya kan? Ya. Cerdas. Nah, maka dari itu disampaikanlah di sini dalam kitab yang dikarang oleh apa namanya Abu Muhammad Al-Qadi, Abu Muhammad Rahmah Harmuzi. Ilmun bi qaidah wa usulin yu'rafu bi ahwalus sanadi wal matan. Samping itu pula ya yang disebut dengan diroyah itu adalah ya ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip serta usul, ya kan, ataupun pokok pondasi untuk mengetahui ahwalus sanad, apa kondisi sanad wal matin dan matan. Sanad mata rantai dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai matanya sesuai apa enggak. Tuh baru namanya belajar ilmu yang sesungguhnya. Dapat satu aja lafaz la ilaha illallah, talqinnya benar sesuai dengan guru-gurunya, nyambung kepada Sayyidina Ali, kepada Rasulullah. Yakinnya berbeda Bang, yakinnya itu beda. Sama-sama ngucapin la ilaha illallah, yang ini si fulan, si A baca la ilaha illallah, si B baca la ilaha illallah. Yang si A pakai talqin lewat mursyidnya, si B yaitu ngambil pakai buku, ya kan? Pakai buku ataupun ngikut yaitu dari tahlil ke tahlil kan begitu, ya kan? Beda. Orang paling gurunya. Sama minum nih kita minum yang bersanad dengan minum yang tidak bersanad juga beda. Beda Ustaz. Ya kan? Rasanya itu beda, Bang. Nah, inilah pentingnya kita membuka kacamata tabir, belenggu, ya kan, apa namanya diri kita sehingga akhirnya kita mau terbuka. Ya kan? Kan ada orang yang suka, wah, jangan. Gitu.
Tuh, itulah yang namanya ilmu dirawah. Yang artinya apa? Ilmu ya yang membahas tentang prinsip-prinsip ya untuk mengetahui keadaan sanad, matan, perawi dan juga yang diriwayatkannya. Min haitsu kaunu yang sekiranya adanya hadis tersebut satu sahih wa hasan, ada yang hasan, yang ketiga doif, yang keempat marfu, maktu, musnad, mutasil, musalsalan, azizan, masyhur. Waduh, banyak banget. Wa mu'an'an, wa mubham, wa alian tuh derajat hadis itu sampai seperti itu. Wa nazilan, wa mauqufan, wa mursalan, wa arabian, total semuanya ada 32. 32 derajat apa hadis. Ya kan yang sering diucapkan oleh kita cuma 3. Sahih, hasan, Padahal doif. 33 ya guru ya? Hah? Padahal 33 ya? 32. Kita cek lagi, ini mungkote apa enggak, terputus apa enggak, kan gitu. Ya kan? Nah, maka dari itu yuk sama-sama, karena ini juga apa namanya ngaji ini sifatnya fardu kifayah, tidak wajib kecuali kalau bab sholat ya, yang tadi sama Bang Boy itu, pesanan Bang Boy itu wajib fardu ain itu. Ya kan? Fardu ain agak berat juga. Kalau ini kan fardu kifayah itu kan hanya perwakilan-perwakilan di lingkungan masing-masing aja begitu. Ya, harus ada yang memahami soal itu. Nah, wadhi min aqsamil hadisi addah. Adapun jumlahnya ada 32, wa allati dzakartu fil muqaddimati ala tartibiha fin nadmi. Wa abaru an jami'a bil aqsam tagliban lil aqsam salasati awaliyah. Yang sering kita ucapkan adalah sahih, hasan, dhaif. Sekarang salah satu syaratnya untuk menjadi ataupun untuk disebut dengan hadis sahih apa saja, ada 5. Hafalkan sampai 7 turunan loh, ya kan? Kalau 7 turunan, terus ngomong 7 turunan jadi ingat dulu saya. 1. Ini salah satu syarat ya untuk mengetahui hadis itu sahih apa tidak. 1. Ittisalu sanadu. Ittisal sanadu. Harus sambung sanadnya. Harus sambung, satu syaratnya. Untuk hadis itu mengetahui hadis itu adalah syaratnya sanadnya nyambung. Tidak boleh ada yang putus. Yang kedua, wal adalatu, perawinya itu harus adil. Apa? Harus adil. Apa adil itu? Berarti dia proporsional. Adil itu proporsional. Artinya adil ya? Hah? Beda, dobit beda lagi. Dobit beda lagi. Kalau adil itu artinya apa? Artinya dia orang yang memang tidak pernah berbohong. Tidak syad berarti. Ada lagi nanti syad, ada lagi. Ya, ini yang dua dulu adil. Artinya orang perawinya ini. Ada di sini kalau Iya, ada. Tenang aja dulu. Yang kedua dulu, adil. Artinya apa? Dia tidak boleh berbohong. Ya kan? Tahu riwayatnya apa? Imam Bukhari ketika apa namanya mendapatkan riwayat dari salah satu seorang sahabat atau yang menyaksikan sahabat ya ataupun para pengikut sahabat ketika mau ngasih makan kepada kuda ya kan, manggil kuda ya, tangannya genggam di situ, pas dibuka nggak ada makanannya. Iya, akhirnya nggak mau denger dari dia. Wah, kuda aja dibohongin apalagi saya, sampai seperti itu ya kan. Ya ini sih sifatnya adalah sukarela. Belajar ilmu hadis seperti ini sifatnya sukarela, tapi 90% dapat merubah yaitu mindset kita. Benar ya? Betul. Iya. Jadi Berubah. nggak sembarangan Jadi, ini telinga ini bakal mata jadi yang paling saksi begitu. Ya kan? Jadi salah satu syaratnya sahih itu ya kan adalah ittisalus sanadihi, nyambung sanadnya. Yang kedua adil. Adil. Yang ketiga wadobitut tam. Apa? Dobit, yakni betul-betul apa sikot. Sikot itu terpercaya, hati-hati, ya kan? Mata rantainya sempurna, tidak terputus, ya kan? Dari gurunya sampai ke gurunya lagi, sampai ke gurunya sampai menjumpai pengikut para tabi'in yang mengikut para sahabat, terus sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamus syudud, tidak ada berupa anomali, tidak ada apa ya, kesamaan. Misalkan seolah-olah kayak sahih tapi enggak, ya kan? Nah enggak begitu. Pokoknya sahih kan gitu. Kalau anomali itu kan
sama seperti kayak persamaan gitu. Ini hadis ini kayak sahih, nggak begitu. Itu namanya syad. Syad itu kayak cacat lah semacamnya begitu. Nggak pakai kaya itu ya. Nggak pakai kayak, Nah, pokoknya begitu. cacat gitu Tegas ya. tuh soalnya hadis ini gitu. Sahih udah, nggak kelihatan sahih ini. Gitu. Orang pakai Itu namanya kaya. syad, ya. Yang kelima wa adamul ilat. Adanya ilat adalah adanya kecacatan baik dari sisi redaksi, penyampaian atau atau perilaku yang menyampaikannya. Kalau tadi kita kenal yang ketiga itu dobit tam. Yang menyampaikan itu adalah seorang yang sikot terpercaya. Artinya dia perbuatannya juga terpercaya, terpelihara, enggak ya apa namanya main serong gitu, Iya, tidak. emang betul. Kan tidak mancing, Bas. Ya. Contoh ini contoh. Contoh apa? Iya Apa kan? harus contoh? Ya kan? Terus juga apa? Iya, Pak. Sholat Jumat mah nggak pernah terlambat kan Enggak. gitu. Ya, Waktu karena memang dia tugasnya imam. iya, soalnya kalau nggak ada amponya hilang. Kalau tugas mah Ya. sewot. Terus setiap 24 jam dia nggak pernah berbohong, dicek lagi perilaku kepada keluarga di dalam, terus dicek tuh, ya. Nah itu namanya dobit. Makna dobit itu Dobit. seperti itu. Nah penyampaiannya itu Benar. apa namanya tidak dikurangin, ditambah. Apa adanya. Nah malahnya. Pokoknya saya nyampainya sekian. Nah itulah tergambar di santri-santri. Nah Nahdlatul Ulama tuh begitu. Sami wa atha'. Nah pokoknya dari sananya begini katanya Pak Yai, nih saya sampaikan. Ya udah, karena sabda guru begitu, ya kan. Nah itulah contohnya. Kalau kita bisa ngambil ibrah dari pelajaran hadis ya seperti itu, gitu. Kadang-kadang karena kita kurang takzim sama guru, ya kan, dikiranya yaitu guru kita itu jauh, dikiranya, sehingga akhirnya tenang aja kan, saya kan sekarang udah mutakharijin, udah keluar dari pondok pesantren, ataupun ya saya sudah jauh dari guru. Tenang aja, guru tuh mantau begitu, selalu mantau, kula yaumin wasa'ah, setiap detik saya selalu mantau terus gitu. Kenapa? Ya ilmunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selama kita baca hadis itu seolah-olah itu ya selalu hadir. Oh iya, nasihat-nasihatnya sama. Dan nanti juga ketemu dah kalau itu kan ranahnya kan sudah ranah-ranah rasa ya, sampai pada hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah itu baru dah. Jadi ainul yakin, hakul yakin itu bukan apa namanya sifatnya tebak menebak, bukan. Ilmu yang datang dari apa namanya Rasulullah, kita aplikasikan, kita betul-betul merasakan kebenaran hadis tersebut. Begitu. Kayak Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'an, nih kita baca terus benar-benar kita hilang galaunya. Nah itu berarti benar Rasulullah itu yang sampaikan. Makanya ketika Sayyidina Ali ditantang oleh orang Yahudi, raib Yahudi, untuk menghidupkan orang mati, karena memang orang mati nggak ada saat itu, akhirnya korma yang mati kan. Iya. Lah apa coba wiridan beliau itu? Bahasanya wiridan beliau lah, padahal sih bukan wiridan. Cuma beliau itu saking mempertahankan kebenaran dan kejujuran Kanjeng Nabi Muhammad, beliau sudah wafat gitu. Apa bahasa sesungguhnya Muhammad adalah keturunan Abdul Muthalib, dan sesungguhnya beliau tidak pernah bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Disaksikan orang banyak. Lihat Itu keyakinan tuh seperti itu. Kok bisa Pak Ustadz? Ya bisa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, man i'taqada ala hajarin, siapa orang yang meyakini sekalipun sama batu, nafa'allahu bihi, Allah memberikan manfaat padanya. Paham? Intinya yakin. Mau jelek, mau bagus. Siapapun, siapapun orangnya. Udah tadi apa dari mana tadi? Siapapun yang meyakini. Oh iya, tadi ya. Iya, Bang. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa man i'taqada ala hajarin, siapa orang yang mengiktikadkan, meyakini terhadap batu, ya kan? Sekalipun sama batu ini, nafa'allahu bi, Allah memberikan manfaat. Itu sampai sehebat itu yang disebut dengan keyakinan. Cuman kita juga harus tahu bahwa keyakinan itu ada dua. Ada yakinan shodiqon, yakinan kadziban. Ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang dusta. Kembali kepada pelajaran ilmu hadis tadi. Ya, ada yakin berdasarkan ikut-ikutan, ada yang berdasarkan ilmu pengetahuan sebagaimana ini yang sekarang kita pelajari.
Karena kita ini golongan orang-orang yang memang baru yakin kalau ada data. Begitu. Bener nggak Pak RW ya? Benar. Kalau ada data baru yakin, nggak ada data, aduh, Agak saya bingung kan. bingung yakin itu dia. Ya, ya kan, harus begitu, kita harus akui begitu. Yang terakhir ya, untuk menentukan salah satu syarat hadis sahih atau tidaknya, yang kelima wa'adamul illah, tidak adanya cacat baik ucapan, redaksi, perbuatan orang tersebut dan yang diriwayatkannya. Penerimanya luar biasa. Makanya dari sekian banyak itu mengerucut kepada Sahih Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh. Itu sudah tidak diragukan lagi. Matannya, ucapannya apa lagi? Apanya? Tadi yang elat. Yang elat itu tidak ada cacat baik ucapan, perbuatan dan juga tidak pelupa gitu. Tidak dicek. Ya kan, kalau masih perawinya itu pelupa, oh berarti cacat itu. Itu jatuhnya bukan sahih lagi tapi hasan nantinya. Ya kan? Apalagi kalau sudah berbeda lagi redaksi bahasa yang disampaikannya turun tingkatnya, namanya dhaif. Lemah banget. Waduh. Ya ngeriwayatin tapi kok kencingnya berdiri nih. Bingung saya. Iya kan? Iya. Tuh, ini ilmu. Ya kan nggak sembarangan begitu. Saya nggak yakin kalau dia seorang ustadz, apa namanya, oh ustadz kok begitu, kan begitu, ucapannya kasar, kata-katanya nggak mencerminkan, malah justru kebalik, orang yang memang nggak pernah mondok tapi kok perilakunya kok masya Allah melebihi daripada ustadz, melebihi daripada kiai gitu. Kenapa? Karena dia ada yang didahulukan itu, sampai seperti itu, ya kan? Berarti dia cetakannya sudah bagus. Kalau cetakannya nggak bagus, paling tidak dia dapat gurunya yang begitu, dapat memilih guru bagus. Nah, terus tuh, nah inilah pentingnya kenapa kita ya saling mengingatkan dan juga saling mengisi. Mungkin itu saja ya untuk materi pada hari ini. Selebihnya nanti kita diskusi saja ya. Yang penting itu juga ya sudah banyak itu karena takut lupa ya. Jadi saya ulas lagi bahwa salah satu syarat untuk menjadi hadis sahih, satu harus sambung sanadnya, yang kedua harus adil, yang ketiga dobit itu terpercaya, sikot, dia tidak boleh pelupa ya, artinya itu hafalannya itu bagus, itu namanya dobit, hafalannya bagus. Kalau sekarang itu Ustadz Adi Hidayat itu bagus tuh, dia diakui tidak hanya di orang muslim, non muslim pun mengakui. Nah itu baru namanya pengetahuan. Jadi kalau cuma diakui hanya kelompok ngaji Rasul sendiri ya nggak bisa. Belum teruji. Ada satu kelompok yang memang yaitu wah dia mau cakep itu pembinanya dan sebagainya ngomong ke aneh, udah teruji apa belum? Ya udah, katanya kayak yang disebut teruji itu coba Anda lari bergabung di kelompok lain, kan gitu. Ya kan? Ya di luar bagaimana kan gitu. Ya belum, kalau itu ya berarti belum teruji. Jadi yang disebut teruji itu adalah ketika dia dihadapkan sesuatu yang memang bukan golongannya tapi tetap yaitu bisa masuk. Kenapa? Karena yang dia bawa adalah betul-betul akhlakul karimah, ya kan? Gitu. Terus yang keempat wa'adamus syudud, tidak adanya anomali dalam redaksi. Hadis anomali itu maksudnya wah ini mah sama ini, ya kan? Wah sepertinya kayak sahih, nggak begitu. Ya kan, kalau sahih nggak pakai sepertinya begitu, ya kan? Jadi kelihatannya sahih ini tapi kok riwayatnya kok berbeda ya, ini riwayatnya sama seperti riwayat ini nih, wah berarti sahih. Nah itu namanya sudud san, ya, tidak adanya sebuah anomali, kesamaan itu ya. Terus kelima wa'adamul illah, tidak adanya cacat baik yang perawinya ataupun yang diriwayatkannya, begitu ya. Dari sini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya, Al-Fatihah terakhir kita hadiahkan, kita khususkan kepada Bang Jack dan juga Bapak Haji Udo yang terhormat yang lagi punya usaha dan punya Arab-Arab
ya kan, biar supaya segera diijabah. Amin. Ya, setelah diijabah terus nanti Allah kabul, ya kan, ntar ada papan tulis di sini insyaallah. Amin. Sallallahu alaihi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna natawassalu ilaika ya Allah bijahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada wa bihurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya'i syuhada'i sholihin khususan karamatin Bahasim Asy'ari anta bi hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah khususan hajati Bapak Rian Jack dan Bapak Haji Yudo. Angkat bi hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah min umuri dunya wal akhirah khususan hajat jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak ya rabbi atina ma sa'alnaka ya arhamar rahimin bi haqqin nabi wa 'ala nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.